Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginasni Wisa Arka Swastika dari kelas 1 M3 dengan NPM 2231011143. Di sini saya akan mempresentasikan materi evolusi teori manajemen. Perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu 1. Aliran klasik yang dibagi menjadi 2, A. Manajemen ilmiah, dan B. Teori organisasi klasik. 2. Aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. 3. Aliran manajemen modern. A. Aliran manajemen ilmiah menjelaskan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah untuk kebutuhan meningkatkan produktivitas. Ada 3 tokohnya. 1. Frederick E. Taylor. Pengembangan di dasar ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik untuk mengerjakan setiap tugas. 2. Henry L. James. Memberikan motivasi pada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui insentif atau bonus. Mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagian balok individual. 3. Frank B. dan William M. Gilbert. Mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja. Perhatian terhadap pekerja, terutama dalam mencari gerakan yang ekonomis sehingga dapat meningkatkan moral pekerja. Mempunyai kelemahan yaitu mengabaikan dimensi perbedaan kemampuan, identitas tugas, otonomi, dan umpan balik pekerja semata komponen produksi serupa dengan mesin. B. Teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Ada 4 tokoh, yaitu Henry Fayol, Max Weber, Mary Parker Follett, dan Chester A. Bernard. 2. Teori behavioral atau hubungan manusia. Ada 3 tokoh, Elton Mayo, Abraham Maslow, dan Douglas M.C. Gregor. 3. Aliran manajemen modern mempunyai 2 jalur, yaitu 1. Merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. 2. Dibangun atas dasar manajemen ilmiah dikenal sebagai aliran kuantitatif operation research dan manajemen science atau manajemen operasi. Prinsip dasar perilaku organisasi. 1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. 2. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. 3. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. 4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia Kedua sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi dan komunikasi. Teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformulasikan dan disebut aliran kuantitatif. Terima kasih.